Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 pelajaran kedua ya, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Rasul Allah itu yang wajib kita ketahui ada 25 ya, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah diturunkan kepada rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Nah, sekarang kita mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Adapun suhuf itu merupakan lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi yang berisi tentang zikir, nasihat-nasihat, dan pujian-pujian. Siapa saja nabi atau rasul yang mendapatkan suhuf? Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam, yaitu mendapatkan 30 suhuf. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mendapatkan 30 suhuf. Yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam, yaitu mendapatkan 10 suhuf. Dan yang kelima yaitu Nabi Sis alaihissalam, yaitu mendapatkan 50 suhuf. Suhuf yaitu merupakan lembaran-lembaran wahyu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita belajar kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti.
Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, ataupun kabar gembira. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro atau daerah Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap berumur 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.